Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, semoga kita tetap penuh semangat dan terus percaya akan penyertaan Tuhan, selalu memberikan kekuatan bagi kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap aktivitas sepanjang hari ini. Dan kiranya di dalam perkenanan Tuhan, apapun yang kami kerjakan di dalam nama-Mu, Tuhan memberkati sehingga menjadi sukacita bagi kami dan sumber berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menuntun hidup kami, mengubah kami menjadi lebih baik di dalam pimpinan Roh Kudus. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Jumat 11 November 2022 tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 25. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai namian do rodi saliling-lilingna ia hata ni Tuhani. Ido hata na binaritahon Tuhamu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun dia adalah manusia yang terbatas, yang memiliki banyak sekali kelemahan di dalam hidupnya. Ketika seorang manusia semakin dewasa, semakin menua, maka kekuatannya semakin berkurang. Terangnya penglihatan semakin memudar, tajamnya pendengaran semakin menyamar. Semuanya berkurang. Usia ada batasnya. Manusia tidak hidup selamanya. Segala kemampuannya, kekuatannya, kehebatannya itu akan berakhir seiring perjalanan waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya mudah berubah, bahkan hilang kembali. Waktu kita hidup di bumi ini semakin berkurang, tidak banyak lagi. Semakin banyak usia yang kita miliki, maka kesempatan kita untuk menikmati hidup di bumi ini semakin berkurang. Kitab Mazmur mencatat dalam Mazmur 103 ayat 15, hari-hari kita adalah seperti rumput, seperti bunga di padang yang berbunga lalu sesaat kemudian akan layu dan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan hidup yang tidak lama di bumi ini, kesempatan yang kita miliki menikmati hari-hari kita bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan saudara-saudara kita, tidaklah lama lagi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kiranya hidup kita tidak berlalu dengan sia-sia. Hendaklah kiranya hidup kita bermanfaat dan terus kuat bersama-sama dengan Tuhan. Kalau segala sesuatu yang ada di bumi ini akan berakhir, tentu segala kesusahannya pun akan berakhir juga. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam berbagai tekanan kesulitan hidup, janganlah kiranya kita menyerah.
Janganlah kiranya kita patah dan berputus asa, tetapi tetaplah percaya di dalam penyertaan Tuhan. Dan tetaplah dekat dengan Tuhan di dalam firman-Nya setiap hari. Karena firman Tuhan itulah yang kekal selamanya. Firman Tuhan tetap tidak pernah berubah. Dia setia di dalam firman-Nya. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, menolong dan menguatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan telah dianugerahkan bagi kita, mengubah hidup kita menjadi lebih baik, hidup baru di dalam Dia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah membekali diri dengan firman Tuhan yang menjadi sumber makanan bagi iman kita, nutrisi yang menyehatkan yang harus kita nikmati setiap hari di dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan menuntun dan memimpin kehidupan kita untuk selalu hidup kudus, hidup benar dan berkenan kepada Allah. Janganlah pernah berubah oleh karena banyaknya tekanan hidup di dunia, oleh karena banyaknya pencobaan yang terjadi. Tetapi tetaplah berpegang dan setia kepada Tuhan dan percaya akan penyertaan-Nya, percaya akan pertolongan-Nya, karena firman Tuhan itu tetap untuk selamanya. Dia tidak pernah ingkar akan firman-Nya. Dia tidak pernah ingkar akan setiap janjinya. Kekudusan yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, hendaklah kita jaga senantiasa sampai Maranatha tiba. Dan ketika Yesus Kristus datang kembali, kita didapatinya hidup kudus, setia, dan percaya kepadanya. Nikmatilah hidupmu di dalam firman Tuhan setiap waktu. Biarlah firman Tuhan selalu menjaga, menuntun, memelihara kehidupan kita di dalam melakukan kehendak Bapa. Di waktu jalan kita gelap, jadikanlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Di waktu hatimu bimbang dan gelisah, ketakutan, jadikanlah firman Tuhan sebagai penghibur, kekuatan bagimu untuk mampu menjalani kehidupan. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi kerinduan. Firman Tuhan menjadi santapan rohani kita setiap hari selama kita ada hidup di bumi ini. Kiranya Tuhan memampukan kita, menguatkan kita, dan selalu menolong kita memaknai firman-Nya siang dan malam, sehingga kita tahu melakukan apa yang dikehendakinya di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap setia, untuk tetap berpegang kepada firman-Mu. Tuhan, seperti apapun kehidupan yang kami jalani, tolong kami, mampukan kami untuk kuat menjalaninya di dalam firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu setiap hari memperbaharui kehidupan kami. Firman-Mu setiap hari menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia di dalam firman-Mu. Ya Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkenan memberkati kami, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan memberikannya dengan baik. Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka yang berduka. Dan Tuhan jugalah yang menolong dan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring tak berdaya di rumah sakit, di rumah masing-masing, atau dimanapun mereka. Tuhanlah yang menjaga dan memelihara. Berikan kesembuhan, berkati segala usaha obat dokter, para medis, dan juga keluarga yang merawatnya. Biarlah semua boleh Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.